Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Yogyakarta yang kami hormati, juga Bapak Ibu Guru yang sempat hadir di acara ini, Ketua Rohis Az-Zahra, juga jajaran pengurusnya yang kami hormati pula, juga mungkin siswanya juga ada yang hadir yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Rahimahullah, insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu majlis yang rutinitas baik itu yang bisa tertata waktu, dan alhamdulillah kalau majlis taklim itu waktunya sudah ditentukan. Kalau molor mulainya enggak masalah, tetapi kalau selesai harus tepat waktu. Kita lihat random acaranya, acara saya selesai 10:30, berarti salam terus tutup 3 menit. Tapi mohon maaf, tadi sudah konsultasi, sudah dengan pembawa acara, saya dikasih waktu 45 menit. Maaf, sampai jam 11 kurang 10. Terus nanti yang 10 mungkin kalau ada pembentulan yang saya sampaikan salah atau pertanyaan yang mungkin insya Allah nanti kalau bisa saya jawab. Disepakati jam 11 kurang 10 menit. Sekarang sudah 10:30. 20 menit untuk penyampaian, 10 menit untuk tapi saya lihat kayaknya ini pengurus Rohis, Bapak Ibu semua, ini saya nilai baik-baik semua. Jadi salah satu jamaah yang baik itu kalau ada pertanyaan nggak ada yang tanya gitu. Mohon maaf ya Pak, saya izin berdiri ya, karena saya tidak terbiasa duduk, ini kayaknya malah tertekan. Ya, tujuan hidup seseorang atau manusia itu tiada lain untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Ringkasan dari semua tujuan hidup pasti kepingin bahagia di dunia, insya Allah sampai di akhirat. Menurut Bapak Ibu, dan kalau saya nyebut ini apa ya, Mbak atau Mas atau apa ini? Ini kan rata-rata pasti sesuai ya. Adik-adik, iya. Adik-adik, nih anak-anak kekecilan ya. Adik dengan anak besar mana kan? Ya, adik-adik semua, mohon maaf kalau boleh saya tanya, kira-kira yang menjadi barometer ukuran atau indikator menjadikan hidup kita bahagia itu menurut panjenengan, adik-adik semua yang saya tanya bukan Bapak Ibu guru tapi adik-adik, menurut panjenengan ukuran orang dikatakan bisa bahagia itu dari sisi apa? Atau ya ukurannya orang dikatakan bahagia itu? Coba yang sebelah sini,
Kira-kira menurut jenengan orang dikatakan bahagia itu barometer atau indikatornya apa? Punya uang banyak, punya mobil mewah, punya teman yang ganteng. Halo, ini konsentrasi tidak ya? Maaf, ciri-cirinya ngajian ikhlas itu mendengarkan ini. Kalau tidak mendengar berarti sakit hati. Ya, mohon maaf kalau tersinggung. Kira-kira apa menurut panjenengan yang menjadikan orang dikatakan bahagia itu apa? Uangnya banyak, mobilnya mewah, terus apa lagi? Ini salah satu ciri-cirinya ya, pintar nggak Pak? Tidak jawab. Yang sebelah sini menurut jenengan orang yang dikatakan bisa bahagia itu kalau menurut jenengan ukurannya apa Mbak? Orang sih bahagia itu ukurannya apa? Tidak punya hutang, sini loh, jenengan sesuai ini sudah punya hutang kok. Allah ya Allah, wajah-wajah hutang. Sebelah sini apa Mbak? Ini sudah jawab tidak punya hutang, ini katanya bahagia. Menurut jenengan apa? Selain tidak boleh sama. Satu, punya pasangan hidup. Ya, punya pasangan. Sudah punya belum Mbak? Kalau belum ini teman saya juga belum punya pasangan itu. Tapi kalau yang saya catat, indikator atau ukuran orang dikatakan bahagia itu yang pertama ternyata apa? Kolbun sakuron, hati yang selalu bersyukur. Silahkan jenengan muhasabah kira-kira jenengan disyukur karoli jenengan terpendi. Halo, nek ngaji tekan jam 12 syukur nopo jenengan. Engko bareng ngaji ditutup orang ono makan siang, jenengan nopo bersyukur. Oh bersyukur, ketake ngapusi. Orang yang banyak bersyukur itu akan bahagia, itu ukuran walaupun mewah, mobilnya, rumahnya, uangnya banyak, tapi tidak selalu bersyukur akan kurang. Siapa manusia yang tidak, yang sudah puas dengan yang dimiliki saat ini? Wah, dan seru. Ternyata orang yang bahagia itu yang banyak senyum, berarti orang gila. Ya, tapi itu tidak masuk indikator di situ. Bersyukur salah satunya adalah menjadi ukuran kita bahagia. Yang kedua adalah al-azwaju sholihah. Betul yang dikatakan Mbak yang di depan tadi, pasangan hidup, punya pasangan hidup, tapi pasangan hidup yang soleh atau solehah. Bukan namanya Pak Soleh atau Mbak Solehah, bukan. Tetapi keluarga yang selalu soleh dalam arti saling bisa mengerti, saling asah, saling asih, dan saling asuh. Dan yang ketiga, orang yang dikatakan bahagia itu ternyata al-auladul alal abrar, punya keluarga anak yang baik. Yang keempat ada al-baitu sholihah, lingkungan yang kondusif. Yang selanjutnya adalah al-malul halal, harta yang halal. Tafakuh fiddin, fahamkan kepada agama. Satu pemimpin Rais Az-Zahra ini mewadai untuk mencipta generasi yang rohani. Insya Allah moga-moga menjadi generasi yang baik, sehingga akan memahamkan kepada kita kepada agama. Kemudian apa? Selanjutnya yang membuat kita bahagia ini, kalau diberi umur yang panjang dan barokah. Jenengan kalau berdoa mohon kepada Allah umurnya yang panjang atau yang pendek? Kalau umurnya yang panjang tapi terlelorok, tapi pendek dan sehat terus, milih ini. Jenengan yang dongo
awake sehat ning randidit karo duwe-duwe ning loro milih ndi? Ora milih, betul. Masalahnya nek iso sehat tur duwe duit, maka semua yang panjenengan akan cita-citakan Allah akan ijabah manakala ada 4 catatan. Bahagia itu butuh yang namanya duit. Semua sesuatu yang kita lakukan ternyata tidak lepas dari yang namanya duit. Segala sesuatu butuh duit, tapi duit bukan segala-galanya. Tetapi yang saya maksud duit bukan uang, tapi singkatan hurufnya duit, tulisannya D-U-I-T. Maka yang perlu kita lakukan untuk meraih cita-cita ternyata tidak lepas dari yang namanya doa. Doa untuk minta bisa menerima ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kita ada doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kita mohon rezeki yang halal, Allahumma rizqan halalan thayyiban. Kita minta keluarga bahagia, Rabbana hablana min azwajina. Kita minta keluarganya seperti Nabi Adam, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa. Keluarga Nabi Yusuf, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ingin mencontoh Rasulullah, Allahumma alif baina kama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Ini salah satu contoh doa dengan dalam berkeluarga. Yang sudah berkeluarga Bapak Ibu, kira-kira doanya atau yang belum keluarga akan berkeluarga, dengan lindungo milih keluarganya nanti seperti Nabi siapa? Nabi Sumarano. Adanya Adam, Yusuf, Muhammad. Karena Nabi semua kan tidak ada, namanya Nabi semua tidak ada. Harus pilih Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi Adam kira ngono sing cilik-cilik ngene iki. Cendi-cendi ngaten iki ra Nabi Adam iki dhuwure 60 hasta. Berarti sak wit tambil. Dadi sok nang surga ki ra ono cendi-cendi ngaten iki. Jenengan sesuk bakal gede dhuwur, dhuwure sak wit tambil. Karena apa? Karena di surga itu menikmati kenikmatan yang ada dalam surga biar terasa lama gitu loh. Nek cilik kan terus corong makan entek, corong rokok, nek cilik entek, itu urip nek dhuwur, wah semua sakit tekan isor mumet. Maka jangan tinggalkan yang namanya doa. Tiada hari kita harus berdoa. Saya kemas dalam nada dan dakwah. Betul judulnya? Ya, tiada hari tanpa doa. Mbak Anika, Mas Julianto, kebetulan namanya sama dengan saya. Julianto, lanangi podo, lemu, cilik, ini bagus dulu. Karena saya ayu ini dulu. Ya, tiada hari tanpa doa.
semua pemimpin kita yang berhasil dan langgeng pasti membutuhkan yang namanya doa, terutama doa restu dari orang tua. Ridhollah wa ridho walidaini, ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Maka Mbak, Mas semua, anak-anak semua, jangan lupa untuk meraih keberhasilan panjenengan dalam meraih studi ini tidak lepas dari yang namanya doa. Setiap bepergian pamitkah dengan ibu? Halo? Mencium tangannya? Alhamdulillah. Pendak dino bawing sok-sok. Pendak dino orang mingsak ya sak ora. Jebule nek nggon aku kerep sak ora. Doa. Yang kedua, untuk meraih satu kesuksesan yang harus panjenengan tidak hanya sebagai pengurus Rois Ayahra, tetapi semua hal. Yang kedua, doa ternyata belum komplit kalau belum yang namanya karena tadi kan duit, U bermakna adalah usaha. Bahasa lainnya adalah ikhtiar. Bagaimana panjenengan ingin mendapatkan nilai yang terbaik? Usahanya belajar. Maka kalau saya ngisi di SD, saya ajak nyanyi. Tahukah kau cita-citaku jadi dokter mengobati yang sakit, demam salisma, sakit kepala, pastikan sembuh kembali. Tahukah kau cita-citaku jadi pilot menerbangkan pesawat ke Amerika, ke Surabaya, semua kan ku ajak serta. Apa usahanya? Cita-citaku kan tercapai bila kita rajin bersekolah, belajar yang giat, turut nasihat guru dan orang. Maka orang tua dan guru jangan sekali-kali kamu membenci. Kalau kamu sudah membenci ayah, ibu, bapak, ibu guru, jangan berharap kamu berhasil dalam menumpuk studi. Doa yang dilakukan pemimpin kita, jenderal yang terkenal, siapa? Jenderal Sudirman, yang hanya dikasih usia berapa? 30 berapa ya? 4 atau 5 ya? Itu usianya sudah dipanggil oleh Allah. Beliau memimpin dalam kondisi sakit, maka yang diandalkan karena fisiknya tidak mampu pasti dengan doanya. Dan ternyata doanya orang tuanya juga patut kita contoh. Kalau marah tidak pernah keluar kata-kata yang jelek. Orang tuanya, ibunya Jenderal Sudirman itu kalau marah, wah dari kok gampang sesuk kowe bakal dadi jenderal. Nek nesu ngoten niku, Bapak Ibu, nek nesu ngoten niku begini. Nek putrane kandhane ken sinau angel jenengan nesu pripun, Bu? Kandhane kok angel ngoten nggih? Oh, petok ngoten. Jangan. Ini harus berusaha yang terbaik. Doa, kemudian usaha. Ternyata ada lagi juga ini perjuangan dan doa. Jenderal Sudirman, pemimpin-pemimpin kita, siapapun semuanya berjuang melawan penjajah, tetapi tidak meninggalkan yang namanya doa. Kalau tadi Mbak Ani melakukan tiada hari tanpa doa, mari bersama-sama kali jenengan mangke kula nek muni berjuang jenengan berjuang ngoten nggih. Waduh, coba dicek. Berjuang. Tas naik sentak yo liri. Ya, berjuang sekuat tenaga
tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Lagi, rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Iklan ya, perjuangan dan doa. Ternyata tidak terasa 5 menit lagi. Rakit-rakit dahulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya pula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Ternyata doa setelah kita lakukan berdoa kepada Allah itu belum sempurna kalau tidak disertai dengan sebuah perjuangan. Perjuangan harus kita tumbuhkan apa? Satu, tekad. Dua, niat, tekad. Sebentar, nanti tidak ragu niat. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus mula disertai doa. Ayo semangat. Rintangan tak pasti ada, hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Rakit-rakit dahulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya pula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Berarti tepuk tangan buat kita semua. Ya, masih semangat? Sudah ngantuk? Ya, kalau belum, yang jelas tinggal 5 menit lagi. Setelah doa, usaha. Ya Mbak, kalau ingin tercapai cita-citanya jangan malas berusaha. Maka ada 5 dengan akhiran huruf T dalam menempuh cita-cita. Pertama, luruskan niat. Setelah punya niat, kemudian disertai sebuah tekad. Niat, tekad, tirakat. Tirakat itu usaha, ikhtiar. Setelah tirakat, jangan meninggalkan yang namanya sholat. Dan yang kelima, harus sehat.
sehat lahir, sehat batin. Lahir pagi butuh sarapan, hati kita, rohani kita butuh santapan. Sarapan jasmani namanya sego, santapan rohani namanya agama. Jasmani sakit butuh obat, rohani sakit butuh nasihat. Maka kali ini dalam rangka untuk biar hati kita sehat, saya menyampaikan sedikit sebuah kata duit yang bermakna doa, usaha, yang kemudian setelah U kemudian huruf I maknanya adalah ikhlas. Sesuatu yang kita lakukan untuk meraih ridha Allah harus didasari dengan hati yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku suruh kamu semua untuk beribadah kepadaku Allah kalau tidak didasari dengan ikhlas. Maka doa sudah, usaha sudah, ikhlasnya sudah, terakhir kok belum berhasil, kita kembalikan kepada Allah yang namanya tawakal, pasrah. Manusia merencanakan, tetapi yang menentukan adalah Allah. Kita berjuang, berdoa, kita usaha untuk meraih ke sana, kita ikhlas, tetapi belum berhasil, pasrah kepada Allah. Memang yang baik itu susah dulu baru senang. Tapi nek senang kok susah itu ciloko. Ciloko ini mana susah terus. Nek orang-orang wong urip kok senang terus. Karena tandanya hamba Allah dicintai oleh Allah pasti akan diberikan ujian sakit. Siapa yang hadir ini belum pernah sakit? Cuman sakit itu diterima, ada yang sabar mohon kepada Allah untuk bisa sembuh, ada yang mengomone genengan loro kok lek ramari mari apa meneh loro untu. Terus semua seluruh anggota badan merasakan sakit, betul? Nek ning lorone putus cinta ndak masalah, putus satu tumbuh 1000. Masalah saya ngomong pernah melamar ditolak, loro, ora nesu, ora ono manfaate wong nesu. Ning gek ditolak stres. Tapi ora nesu. Enggak, saya enggak marah, stres wajar ditolak. Tapi tak buktikan aku langsung kalau dadi manten, aku dijaluki tulung gandeng kula di dekorasi manten, nilih biyen kula tak sini tak terke dhewe tak pasangke dhewe. Bedane bayare tertib. Butuh urgent tak siape, kalau dadi manten aku nyanyi dek semono judulnya cinta tak terpisahkan. Ya, itulah keberhasilan. 1 doa, 2 usaha, dan harus ikhlas, kemudian pasrah kepada Allah, tawakal. Tambahannya apa? Niat, tekad, tirakat, sholat, tua. Insya Allah akan tercapai sebuah cita-cita. Iya, kalau dulunya susah, sekarang senang, itulah yang seperti tadi, perjuangan doa itu susah dulu baru senang. Dulu saya juga berjuang hidup, keluarga saya di Pedukuhan Tomiri Sewu termasuk keluarga yang paling miskin. Maka perjuangannya saya punya keyakinan rezeki itu datangnya pintunya dari mana saja. 1, rezeki itu datangnya sudah tertulis di kitab putih yang namanya Lauhil Mahfuz, yang sudah ditulis waktu ruh ditiupkan dalam kandungan ibu. 2, rezeki itu datang sendiri karena kelas ketakwaannya. Yang ketiga, rezeki itu harus diupayakan, diusahakan. Yang keempat, pintu rezeki akan datang setelah nikah.
Kalau yang belum nikah, jenengan akan tambah rezeki kalau sudah nikah. Itu saya alami. Saya belum nikah, tidak punya motor. Setelah saya nikah, telung sasi beli motor. Ya, urung setahun beli satu lagi rakitan second. Ini hanya kuat. Penting gue motor. Itu rezeki berarti ditambah. Maka jenengan pintu rezeki akan ditambah manakala sudah menikah, dan rezeki selanjutnya akan diberikan oleh Allah manakala sudah punya putra. Jadi itulah untuk meraih satu kesuksesan, baik sebagai seorang yang dipercaya sebagai Rois, yang namanya Rois Al-Zahra lintas angkatan ya. Ini silaturahminya ini lintas angkatan, tetapi setiap tahun atau berapa tahun? Oh, baru pertama. Ini mengadakan pertemuan baru pertama lintas Rois, lintas angkatan gitu ya. Alhamdulillah bisa semuanya. Namanya bisa hadir kayak ini misalnya Pak Kepala, dan luar biasa. Saya dulu juga pernah silaturahmi di SMA SMK 7 Pak. Di sing Dawi panjenenganipun Bapak Sartono. Ya, tapi waktu itu kadosnya kepala dereng panjenengan gimana? Dereng ya. Apalagi ini kita berketok. Iya, itu saja yang kami sampaikan. Masih ada waktu 5 menit. Silakan waktu kami berikan, atau ada moderatornya. Pertanyaan boleh, menambah boleh, membetulkan yang saya sampaikan salah silahkan, atau memprotes rekam video, insya Allah siap. Bagaimana Mbak MC? Cek. Iya, silakan untuk Bapak Ibu, teman-teman semua, apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Kita buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Ada door prize-nya Mbak? Ada dong Pak. Iya, nanti akan ada door prize-nya. Ini yang paling besar toples. Iya, silakan. Apabila ada yang berkenan untuk bertanya, boleh angkat tangan terlebih dahulu, sebutkan namanya, kemudian sebutkan pertanyaannya. Silakan. Ini sepertinya sesuai dengan pesan Bapak tadi yang pertama, bahwasanya adalah jamaah yang baik itu adalah jamaah yang tidak bertanya. Boleh beri tepuk tangan buat kita semua. Berarti memang sudah jelas Pak. Tapi kalau nanti lupa, ada cara untuk bisa mengulas lagi. 2 hari lagi nanti bisa cari YouTube, ambil channel Zulianto Official. Oke, ya. luar biasa. Pengajian Rois Al-Zahra. Iya. Insya Allah. Tapi jangan lupa subscribe juga. Kayaknya nggak usah tunggu besok Pak. Sekarang saja yuk kita bareng-bareng buka YouTube-nya Ustadz Zulianto, kita subscribe bersama-sama. Kemudian kalau ada pertanyaan langsung tanya sekarang aja, mumpung ketemu artisnya. Loh, nanti kalau sudah kayak Gus Nidam, waduh, Dawi Ustadz kesini aja sampai inden tanggal. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah nanti malam saya di Gunung Kidul. Oh, nanti malam di Gunung Kidul. Ya, siapa yang mau ikut ke Gunung Kidul? Ada yang mau ikut? Kita ikut ke Gunung Kidul, paling melipir ke pantainya Pak. Silakan, mumpung Pak Ustadz masih ada di tengah-tengah kita, silakan untuk Bapak Ibu, teman-teman yang ingin bertanya boleh bertanya. Ada 3? Kalau gitu saya aja yang bertanya Pak Ustadz. Ustadz, saya mau tanya, kita ini kan sudah dewasa ya, mungkin sudah memasuki usia-usia yang dulunya kita sudah produktif nih, kita masih produktif, kemudian kita kuliah, kemudian bahkan berumah tangga. Boleh nggak sih Pak dikasih tipsnya, bagaimana cara kita menjadi anak-anak? Ini kan ada yang cowok, ada yang cewek, yang tetap produktif walaupun usianya itu sudah beranjak ke kepala 2
jenuh ya Pak Ustadz. Misalkan nih, saya sudah lulus kuliah, sudah lulus SMK juga. Mesti kan kita berada di titik terendah kayak apalagi sih yang mau dicari? Itu yang pertama, apalagi sih yang mau dicari? Kemudian kadang kita juga berpikir, jadi itu iki aku wis duwe, aku saiki wis lulus sekolah. Terus apa yang harus saya lakukan agar perbuatan saya itu selalu bermanfaat Pak Ustadz? Gitu, entah itu di keluarga, entah itu di masyarakat. Nah mungkin bisa dikasih tips-tipsnya biar kita itu nggak patah semangat, biar kita nggak gitu-gitu aja terus sampai tua, sampai asrama gitu kayak pokoknya mau uripnya lempong aja gitu. Monggo Bapak Ustadz, cukup sekian pertanyaan dari saya. Kalau tidak pas saya mohon maaf. Tapi yang jelas, apalagi seorang wanita, ini sebenarnya kalau dilihat dari fitrah seorang wanita menurut Nabi, ini tidak perlu mengejar satu barrier yang tinggi. Jadi wanita itu yang baik, yang bisa seperti yang disampaikan Ibu Ratu Himas, satu kudu iso mardisiwi. Mardisiwi itu gulawentah momong, ya. Ngomong yang berkeluarga kudu pinter ngomong anak, nih yo kudu pinter ngomong bojo. Satu. Yang kedua, yang harus panjenengan punyai setelah mardisiwi adalah makarti, perilaku, kebiasaan, adab harus panjenengan punyai untuk bisa menjadikan terutama wanita ini yang wanita yang baik. Makarti. Ya, yang ketiga, kalau sudah punya suami harus seizin suami, juga butuh wanita itu yang sudah diperjuangkan RA Kartini yang namanya makaryo. Dan yang keempat, jangan lupa juga jangan tinggalkan yang namanya mandiri. Nah, dan yang kelima, ini harus panjenengan punyai sesuatu yang panjenengan lakukan harus disertai hati yang mantap. Artinya apa? Sesuatu yang kita lakukan kalau itu untuk meraih ridha Allah, jangan lupa untuk niatnya adalah ikhlas tadi. Jadi sesuatu yang panjenengan lakukan biar tidak jenuh, ya itu di hal tadi. Harus bisa menjadi seorang wanita yang di sini ngomong, kalau laki-laki harus tanggung jawab lahir batin nantinya kalau berkeluarga. Kemudian juga harus punya budi pekerti yang baik dan harus mandiri, ojo jagai orang lain, ya. Dalam arti ada unsur usaha tadi. Kemudian juga sesuatu yang kita lakukan pasrah kepada Allah. Insya Allah itu tipsnya. Luar biasa, langsung menjawab itu baik perempuan baik laki-laki perannya itu sama, begitu ya Bapak Ustadz. Iya, luar biasa, boleh beri tepuk tangan buat Pak Ustadz kita. Ada lagi yang mau bertanya? Ada enggak? Nanti dapat door prize loh. Ini merupakan jemaah yang baik tadi. Oh ya, jemaah yang baik, luar biasa. Mulai boleh kolor, selesai tidak boleh. Oh, tidak boleh molor, betul sekali. Kalau begitu cukup sekian tausiah dari Ustaz Zulianto. Mungkin akan ada tambahan Pak Ustaz? Doa. Oke, baik. Kalau begitu kami silakan lagi kepada Ustaz Zulianto. Untuk mengakhiri dari yang kami sampaikan, mari kita akhiri dengan berdoa. Doa yang akan saya panjatkan adalah doa untuk mohon kesuksesan. Akan saya bacakan sebuah doa sholawat tunjina. Kemudian ada doa di dalamnya adalah karena diberikan kesehatan, kesempatan, kita ada doa nanti yang saya bacakan adalah doa syukur. Juga doa ditetapkan agar keluarga kita tetap istiqomah dalam menjalankan sholat dan doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Juga ada doa di dalamnya nanti, doa selamat dan juga mohon kesehatan badan kita untuk ditetapkan kuat iman kepada kita. Lillahi wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon bantuan amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdir lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzidni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma salimna wa salim azwajina wa salim auladina wa salim dzurriyyatina wa salim amwalana wa salim arzaqana. Allahumma tawil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syarri ba'idna. Khusus kepada Bapak Sartono, mohon aminnya. Allahumma rabbana si'ati bil ba'sya isfi wa anta safi la sifa'an illa sifa'uka sifa Allah yughadiru sakoma. Allahumma sfi Bapak Sartono. Allahumma sfi, Allahumma sfi, Allahumma sfi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.